Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa, silakan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami. Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silakan subscribe channel kami sekarang. Ketua Panitia Penyelenggara Arema FC, Abdul Haris, mendapat hukuman berat. Komisi Disiplin PSSI memberi sanksi larangan berkecimpung di sepak bola Indonesia seumur hidup. PSSI menggelar jumpa pers terkait tragedi Kanjuruhan, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Salah satu yang dibahas dalam jumpa pewarta yang digelar secara offline dan online itu menjatuhkan vonis untuk Abdul Haris. Selain itu, Arema FC juga dijatuhi hukuman tak boleh menggelar pertandingan di kandang, jaraknya 250 km. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksana, badan pelaksana, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan laga dengan penonton sebagai host tuan rumah dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari Homebase Malang. Jaraknya 210 km. Arema kena sanksi denda 250 juta rupiah. Pengulangan pelanggaran terhadap pelanggaran di atas adalah sanksi yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap badan pelaksana. Kemudian Panpel, yakni Ketua Saudara Abdul Haris Ketua Panpel. Dia bertanggung jawab kelancaran event ini, dia harus jeli, cermat, dan kemungkinan yang terjadi. Tapi Ketua Panpel tidak melaksanakannya karena tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward, ada, harus yang disiapkan, pintu yang harusnya dibuka malah ditutup. Itu yang menjadi perhatian, baik itu penerangan juga. Saudara Abdul Haris sebagai Ketua Panpel Arema tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup, kata dia menambahkan. Tragedi Kanjuruhan terjadi selepas Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu, 1/10. Singo Edan kalah 2-3 dari Bajul Ijo, kekacauan terjadi setelah laga. Karena tembakan gas air mata dari pihak kepolisian, situasi menjadi tak terkendali. Akibatnya ada korban jiwa sebanyak 125 orang. Korban jiwa tragedi Kanjuruhan bertambah lagi. Kini, menurut kepolisian, jumlah supporter yang meninggal mencapai 131 orang. Hal ini dikatakan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya kepada media, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Awalnya korban jiwa menurut laporan dari pihak Dinas Kesehatan mencapai 129 orang. Namun, setelah dilakukan pencocokan data, ternyata ada 12 korban tragedi Kanjuruhan yang meninggal tidak di fasilitas kesehatan. Inilah yang sempat bikin selisih penghitungan korban jiwa antara pihak kepolisian dan Dinkes Kota Malang. Jadi data korban meninggal 131 orang, ujar Dedi. Non-Vaskes penyebab selisihnya setelah semalam dilakukan pencocokan data bersama Dinas Kesehatan, tim DVI dan Direktur Rumah Sakit, Dedi menambahkan. Korban meninggal karena kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya itu tersebar di 3 rumah sakit. Korban meninggal terdata sebanyak 44 orang di 3 rumah sakit pemerintah, yakni RSUD Kanjuruhan sebanyak 21 orang, RS Bayangkara Hasta Brata Batu sebanyak 2 orang, dan RSU Dr. Saiful Anwar Malang sebanyak 20 orang. Lalu 75 korban meninggal dunia terdata di 7 rumah sakit swasta, yakni RSUD Gondang Legi sebanyak 4 orang, RS Wafa Husada sebanyak 53 orang, RS Teja Husada sebanyak 13 orang, RS Hasta Husada sebanyak 3 orang, RS Ben Mari sebanyak 1 orang, RST Supraun sebanyak 1 orang, dan RS Salsabila sebanyak 1 orang. Kemudian 12 korban meninggal dunia di luar fasilitas kesehatan. Hingga kini Polri telah memeriksa sebanyak 29 saksi. Dari 29 saksi itu, 23 orang merupakan anggota Polri dan 6 orang lainnya merupakan saksi di lokasi kejadian tragedi Kanjuruhan. Tim Lab 4 Polri juga masih mendalami 6 titik lokasi CCTV di Gate 3, 9, 10, 11, 12, dan 13. Lalu dilakukan pula pemeriksaan tetesan darah secara laboratoris pada pintu 11 sampai 13.